Baik, selamat pagi. Ya, karena tidak ada yang bergabung, jadi saya menjelaskan saja yang harus dipelajari di dalam TUEP ketiga ini. Baik, TUEP ketiga ini kita akan membahas tentang penjelasan tugas kedua. Ya, mungkin sebenarnya tugas kedua ini tidak jauh berbeda dengan tugas pertama. Jadi, hanya perbedaannya adalah tugas kedua ini, teman-teman diminta menambahkan struktur perulangan di dalam tugas keduanya. Ya, seperti itu. Ya, kemudian kita akan mempelajari tentang tentang UML dan juga tentang pemrograman berorientasi objek. Ya, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu mengenai tugas kedua yang ada di aktivitas belajar 8. Ya, saya share screen dulu. Ya, ini tugas keduanya. Jadi, tugas kedua ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tugas pertama. Hanya saja kalau tugas pertama itu hanya ada 3 poin yang penting yang harus ada di dalam pengerjaan tugasnya. Yaitu yang pertama, mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode. Yang kedua, mampu mengimplementasikan array dan atau string dalam metode. Dan yang ketiga, mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else if, switch case, dan nested if. Nah, ini yang ada untuk tugas pertama. Sedangkan untuk tugas kedua, yaitu teman-teman menambahkan struktur keputusan seperti for each, while, dan do while. Yang artinya ada perulangan. Ya, jadi awalnya itu tugas pertama itu teman-teman masih menambahkan perulangan, padahal untuk tugas pertama tidak membutuhkan perulangan. Sedangkan tugas kedua ini baru menambahkan perulangan. Ya, saya rasa tidak jauh berbeda ya antara tugas 1 dan tugas 2, hanya penambahan struktur perulangan saja. Selanjutnya, untuk materi pengantarnya atau materi teorinya, teman-teman mempelajari di materi aktivitas belajar 7. Itu yang pertama tentang UML. Ya, untuk konsep UML-nya itu sudah ada di materi inisiasi. Sabar, saya lihat dulu ya. Ya, ini materi UML-nya, yaitu nanti teman-teman membuat pemodelan. Pemodelan artinya apa? Yaitu teman-teman merancang prosesnya sebelum melakukan pengkodean. Ya, jadi UML ini semacam model yang dimana nanti memudahkan kita untuk mengetahui struktur kodenya yang akan digunakan. Nah, di aktivitas belajar 6 di sini setelah teman-teman belajar tentang UML, itu teman-teman mampu menjelaskan konsep UML dan mampu membuat perancangan program dengan UML. Oke, itu yang untuk di aktivitas belajar 6-nya. Untuk konsepnya sudah ada di materi, silakan dipelajari. Seperti ini. Nah, jadi untuk struktur UML-nya itu ada 2, yaitu struktur diagram dengan behavioral diagram, yaitu diagram terstruktur dan diagram
kebiasaan atau behavior. Kalau untuk struktur diagram terdiri dari composite structure diagram, deploy diagram, package diagram, profile diagram, class diagram. Sedangkan kalau yang untuk behavioral diagram itu ada activity diagram, use case diagram, interaction diagram, state machine diagram, ditambah dengan sequence diagram, communication diagram, interaction overview diagram, dan timing diagram. Ya, jadi ada dua jenis, yaitu struktur dengan behavior. Ya. Yang umum biasa kita gunakan itu yang pertama, untuk struktural diagram itu ada yang namanya kelas diagram. Nah, kelas diagram ini merupakan diagram yang menjelaskan tentang struktur sistem tertentu, yang dimana ada 3 komponen, yaitu ada nama, atribut, dan metode. Nah, untuk atribut dan metode ini bisa memiliki sifat private, protected, dan public. Private itu dia tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Kalau protected hanya dapat dipanggil dari kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang ada di dalam kelas tersebut. Sedangkan public dapat kita pakai untuk dipanggil dari mana saja. Terus untuk kelas diagram terdiri dari kelas interface, association, dan collaboration. Yang dimana diagram ini menggambarkan objek-objek yang ada dalam sistem, yaitu salah satu jenis diagram UML yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas maupun paket. Ya, contohnya ini. User itu memiliki atribut username dan password, yang dimana dia dapat melakukan login dan lihat buku. Yang dibawa di sini adalah mahasiswa yang memiliki atribut NIM dan nama yang bisa melakukan pinjam. Sedangkan di bawah sini adalah petugas yang memiliki nama dan NIP yang bisa melakukan penambahan buku. Terus ada juga buku. Nah, kalau user di sini bisa dikatakan sebagai parent. Sedangkan mahasiswa maupun petugas ini merupakan bagian dari user, itu yang bisa kita katakan sebagai child, yang memiliki atributnya masing-masing. Oke, itu dari kelas diagram. Ini saya lewat saja. Itu nanti dipelajari. Ini adalah objek diagram. Kalau objek diagram ini menggambarkan hasil instansiasi dari kelas diagram yang biasanya dipakai untuk membuat prototipe. Ya, contohnya seperti ini. Di sini ada parent company yang di dalamnya itu ada departemen-departemen. Terus setiap departemen itu memiliki nama departemennya masing-masing. Nah, di dalam setiap departemen ini ada karyawan atau pegawai yang bekerja di dalam departemen tersebut. Terus ada lagi yang namanya komponen diagram. Di sini diagram ini menggambarkan kumpulan komponen dan hubungan antar komponen. Yang dimana di sini ada kelas, interface, atau collaboration. Seperti ini. Jadi di sini ada komponen diagram yang ada personal komputer. Di dalam personal komputer tersebut dihubungkan dengan application server
yang dimana di setiap application server ini ada web servernya. Jadi ada menghubungkan komponen web server di dalam application server. Terus ada juga application server lainnya. Ini untuk komponen diagram. Sedangkan kalau untuk deployment, ini merupakan diagram yang menggambarkan node dan hubungan antar node, yang dimana setiap node ini menyatakan entitas fisik di mana komponennya ini bisa dideploy. Entitas fisik ini bisa berupa server atau perangkat keras lainnya yang dimana menunjukkan tata letak suatu sistem secara fisik. Oke, ini contohnya. Misalkan di sini ada yang namanya demo HTML yang di dalamnya itu terdiri dari beberapa kelas. Di sini ada applet 1 kelas, applet 2 kelas, maupun ada logonya. Nah, di setiap kelas ini memiliki file Java-nya. Jadi dari hal yang besar, bagiannya apa, terus isinya apa. Ya, ini yang untuk struktural. Sedangkan kalau behavior atau kebiasaan, diagram behavior atau diagram kebiasaan, di sini yang umum digunakan itu adalah use case. Use case ini berfungsi untuk menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Artinya apa? Dengan menggunakan use case, kita wajib tahu apa yang akan diperbuat oleh sistem. Dan bukan bagaimana sebuah sistem. Jadi, dengan use case ini menggambarkan sistem nanti itu dia bisa apa, bisa apa, bisa apa. Seperti itu. Nah, di dalam sebuah sistem, untuk menggambarkan use case itu dia menggunakan aktor. Ya, ini aktor ini yang modelnya, simbolnya ini kayak model manusia, yang dimana nanti aktor ini bisa melakukan apa yang di dalam sistem. Ya, sebagai contoh di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 aktor, yang dimana aktor web customer itu bisa melihat daftar item, bisa melakukan pembelian, yang dimana nanti pembelian ini sudah termasuk dengan check out, dan juga bisa melakukan pendaftaran atau register. Sedangkan aktor service atau autentikasi di sini, dianya bisa melakukan ini melihat item, terus kedua dia bisa melihat check out, dan yang ketiga dia bisa melihat pendaftaran. Kalau PayPal di sini berfungsi untuk melihat check out, untuk proses check out. Sedangkan kalau untuk credit payment service juga sama untuk check out. Sedangkan kalau untuk aktor identity provider dia melihat pesanan dan juga melihat daftar check out. Ya, jadi umumnya yang kita gunakan di dalam UML itu adalah pertama use case. Yang dimana dengan use case ini kita bisa tahu nantinya aktor atau user yang digambarkan di dalam use case ini dia bisa melakukan apa di dalam sistem. Terus yang kedua yang biasa digunakan itu ada yang namanya sequence diagram, yaitu sebuah diagram yang menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem secara berurutan sesuai dengan katanya, yaitu sequence. Ini untuk penjelasan lanjut bisa dibaca. Saya langsung lompat saja. Ya, contohnya seperti ini. Di sini ada aktor yang namanya customer. Di dalam kasus ini, customer itu mengakses sebuah sistem yang dimana pertama kali supaya bisa mengakses untuk masuk
atau untuk menjelajahi sistem tersebut, dia harus melakukan proses login dulu. Setelah proses login, nanti secara berurutan akan dicek dulu loginnya itu sesuai atau tidak, yaitu melakukan proses validasi. Nanti dari validasi ini dicek apakah username dan passwordnya itu terdaftar atau tidak. Nah, jika sudah dicek, nanti akan dikembalikan detailnya. Oh, ternyata misalkan username dan passwordnya ada, dikembalikan ke sini, diketahui bahwa password dan username-nya ada di dalam sistem atau di dalam database. Terus dilakukan validasi untuk sebelum dikirim kembali ke customer. Ya, seperti ini. Jadi ini adalah proses login. Jadi urutan-urutannya seperti ini. Nanti user atau customer di sini ini bisa melakukan proses yang ada di dalam sistem. Berikut yang ketiga, ada yang namanya collaboration diagram atau diagram kolaborasi, yang dimana diagram ini menggambarkan interaksi objek seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian pesan atau message. Yang dimana di sini ada nomor, dikasih nomor untuk UML. Nah, pertama, misalnya di collaboration ini pertama, kalau kita lihat proses booking atau pesan kamar hotel, itu yang pertama kali adalah kita membuat reservasi atau melakukan pemesanan. Kita melakukan pemesanan, terus dari proses pemesanan yang merupakan level tertinggi, itu diturunkan lagi. Diproses di hotelnya gimana? Yaitu mereka melakukan pemesanan. Nah, setelah itu diturunkan lagi di dalam hotel. Itu pertama dia mengecek room dulu. Kalau roomnya tersedia, maka melakukan reservasi. Bisa dilakukan reservasi atau di-book. Terus diberikan konfirmasi balik bahwa bahwa kamar tersebut tersedia untuk di-booking. Sehingga proses reservasi yang di atas ini itu dapat diketahui berhasil, bahwa dapat melakukan pemesanan kamar. Kalau misalnya ketersediaan kamarnya tidak ada, maka tetap diberikan konfirmasi bahwa kamar yang mau dipesan tidak tersedia. Seperti itu. Ya, di sini sesuai level ya. Jadi pertama 1.1, terus di dalam proses hotel ini ada 1.1.1, selanjutnya 1.1.12, selanjutnya 1.1.12.1. Jadi di setiap proses itu ada urutannya ya, diberikan dalam bentuk sequence number. Seperti itu. Terus ada lagi yang namanya stage chart diagram ya. Yang dimana diagram ini menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lain atau dari satu kondisi ke kondisi lainnya. Yang dimana suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimuli yang diterima. Ya, ini kayaknya seperti diagram sebab akibat. Ya, langsung contoh saja, misalnya di dalam proses login. Di dalam proses login pertama kali kan menginputkan username dan password. Itu dicek validasi username dan password. Jika validasinya sesuai, maka bisa masuk ke dalam program. Kalau misal validasinya tidak sesuai,
dikirim, kembali diberi konfirmasi bahwa login Anda gagal dan diminta lagi untuk kembali ke proses login untuk memasukkan username dan password yang sesuai. Kalau tidak sesuai, maka akan berulang terus sampai sesuai sehingga bisa mengakses program. Untuk behavioral diagram berikut, yang kelima adalah diagram activity. Nah, activity diagram ini merupakan diagram yang menggambarkan seluruh aktivitas yang terjadi di dalam sistem. Mulai dari awal sampai berakhir. Nah, ini seperti ini. Nah, di dalam activity diagram ini biasanya dibagi menjadi streamline-nya seperti ini. Ada aktor-aktor yang terlibat. Misalnya di sini tentang peminjaman buku atau pengembalian buku di perpustakaan. Ya, di sini ada anggota dengan ada pustakawan. Nah, aktivitasnya adalah mengembalikan buku. Jadi anggota mengembalikan buku ke perpustakaan nanti akan dicek dulu oleh pustakawan. Apakah buku tersebut dikembalikan tepat waktu atau tidak? Jika data buku itu dikembalikan tepat waktu, maka tidak dikenai denda. Tapi kalau misalnya validasi data bukunya ternyata terlambat mengembalikan atau jawabannya, maka harus membayar denda. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kondisinya di sini misalnya terlambat mengembalikan, maka dia membayar denda, maka di sini diberitahukan dikenakan denda, terus anggota tersebut harus membayar denda sehingga pencatatan bukunya dinyatakan selesai bahwa dikembalikan tetapi terlambat. Sedangkan kalau terlambat di sini jawabannya tidak, maka bukunya dikembalikan dan selesai prosesnya. Oke, seperti itu. Ya, untuk menggambarkan UML, teman-teman bisa menggunakan beberapa aplikasi. Ada yang namanya Sys-Based Power Designer, ada yang namanya Rational Rose, bisa juga menggunakan Microsoft Visio, bisa juga menggunakan Enterprise Architect. Atau bisa juga yang bisa kita pakai freeware ya, freeware, tetapi nanti kita hanya bisa pakai dalam jangka waktu tertentu. Contohnya Star UML, Dia, Umbrello, Argo UML, Software IDS, sama Eclipse. Ya. Ya, jadi untuk UML di sini dari kalau kita lihat di situs UT, teman-teman diminta untuk menginstal Star UML ya, kalau saya tidak salah ya. Sebentar. Ya, ini. Di aktivitas belajar 8, teman-teman diminta untuk menginstal Star UML. Ya, ini sudah dikasih linknya, silakan di-download dan dicoba. Oke, terus ada latihan sistem informasi akademik. Teman-teman diminta untuk membuat UML secara lengkap untuk menggambarkan sistem informasi akademik, di mana sistem harus mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa seperti registrasi mata kuliah, membayar LIP,
LIP, mengikuti tutorial online, mengerjakan UAS, dan menilai dan melihat nilai UAS. Ya, jadi ini silakan teman-teman coba dan pelajari ya. Itu kita lihat di materi inisiasi dan pengayaan kalau saya tidak salah. Nah, di materi pengayaan 2 itu ada terkait simbol-simbol. Nah, yang ini silakan teman-teman pelajari dan membuat supaya paham penggunaan Star UML ya. Ini terus ini pengayaan 1 ini dalam bentuk video. Oke. Ini silakan dicoba. Saya masuk ke aktivitas belajar 8. Ini menggunakan Star UML. Ya, ini. Oke. Jadi silakan dicoba ya untuk latihannya. Nah, ini misalnya contoh saya lihat video. Ya, ini sudah ada contoh praktiknya juga. Silakan teman-teman lanjut untuk mengerjakannya ya. Untuk UML-nya sehingga bisa paham. Baik, ini saya lanjut lagi. Untuk UML-nya itu bisa dicoba. Terus untuk aktivitas belajar 9 itu mengenai PBO. Ya, yaitu teman-teman mempelajari dasar-dasar PBO-nya. Nah, ini hanya contoh Star UML. Ya, jadi yang untuk buat diagramnya teman-teman nanti mencoba sendiri saja ya. Jika tidak paham baru nanti akan saya jelaskan. Baik. Sekarang tentang PBO. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini di materi 9 itu
teman-teman akan mempelajari pertama kali itu tentang abstraksi dan interface. Ya, ini bisa teman-teman baca di materi inisiasi dan materi pengayaannya ya. Baik, saya jelaskan dulu teori singkatnya. Abstraksi atau abstraction itu apa? Abstraksi itu adalah suatu cara untuk melihat suatu objek dalam bentuk yang sederhana. Yang dimana penyederhanaan tersebut dilakukan dengan penyembunyian detail implementasi dari objek sehingga hanya sisi fungsionalitas saja yang ditampilkan. Artinya apa? User hanya akan menerima informasi mengenai apa yang dapat dilakukan oleh suatu objek tanpa perlu mengetahui bagaimana objek itu melakukannya. Contoh, misalkan ketika Anda mengirimkan email, Anda tidak mengetahui proses kompleks yang terjadi di dalamnya, seperti proses yang terjadi pada server. Biasanya kan kita hanya mengetikkan email, terus kita mengklik tombol send, dan email yang kita tuliskan tadi itu akan langsung dikirim pada alamat email yang dituju. Yang artinya kita sendiri juga tidak tahu proses di belakangnya itu seperti apa. Kita hanya tahu kita ketik email, isi emailnya, terus kita kirim atau kita klik send. Nah, di dalam abstraction ini itu ada sebuah kelas yang namanya kelas abstrak. Ya, kelas abstrak itu apa? Kelas yang masih dalam bentuk abstrak. Karena masih abstrak, makanya kita tidak dapat dibuat langsung menjadi objek. Nah ini, sebuah kelas disebut abstrak apabila memiliki paling sedikit satu atau lebih metode abstrak. Metode abstrak adalah metode yang tidak memiliki implementasi atau tidak ada bentuk konkretnya. Dengan kata lain, metode abstrak adalah metode yang tidak memiliki isi. Sebagai contoh seperti ini. Kita buat sebuah void, misalnya say hello. Void say hello ini merupakan abstrak. Terus kita buat lagi sebuah greeting. Yang dimana di dalam greeting ini menampilkan hello.java. Tadi sudah diberi penjelasan bahwa metode abstrak adalah metode yang tidak memiliki implementasi atau tidak ada bentuk konkretnya. Ya kayak gini, kita hanya buat metode saja, void say hello. Say hello ini nanti berfungsi sebagai apa kan tidak ada implementasinya. Sedangkan yang di sini, kalau yang di sini ini bukan metode abstrak karena dia ada implementasi, yaitu dia nanti menghasilkan tulisan hello Java. Oke, untuk sebuah kelas abstrak itu biasanya diberitahu ada public class. Terus kelasnya kita mau diberi nama apa atau kita beri variabel apa. Misalnya ada kelas binatang ya. Nah, binatang atau hewan itu kan kita harus tahu apa saja yang dimilikinya atau ciri-cirinya atau behaviornya. Apakah dia memiliki kaki? Apakah dia bisa terbang? Apakah bisa berlari? Apakah bisa berenang? Apakah makanannya rumput? Apakah makanannya daging? Apakah warnanya putih dan lain sebagainya ya. Nah, terus kedua
misalkan kita memiliki kelas yang namanya kambing. Ya, kalau misalnya kita bandingkan antara kelas binatang dengan kelas kambing, berarti kalau kelas binatang itu kan masih abstrak, kita tidak tahu dia itu memiliki properti dan behavior seperti apa. Karena dia masih abstrak, belum ada bentuk konkretnya. Sedangkan kalau kelas kambing, itu kan berarti kita sudah langsung menyatakan bahwa dia sudah memiliki bentuk konkret. Contoh nyatanya apa? Ya, contoh nyatanya adalah kalau kita sudah tahu kambing, berarti kan kambing memiliki kakinya 4. Nah, itu sudah jelas. Kedua, kambing bisa berlari. Ketiga, kambing makanannya rumput. Keempat, kambing punya suara mengembik. Ya, dan sebagainya, dan lain sebagainya ya. Jadi intinya, kalau kita bandingkan antara kelas binatang dengan kelas kambing, kelas binatang itu kan masih abstrak. Kita akan menimbulkan banyak pertanyaan. Ini kira-kira dia mengarahnya kemana? Sedangkan kalau kita buat sebuah kelas langsung seperti kelas kambing, nah itu sudah jelas bahwa kita menujunya itu adalah tentang kambing. Dengan ciri-cirinya apa saja, seperti itu. Ya, misalkan seperti ini, kita langsung buat contoh aja ya. Untuk kita membuat kelas abstrak, itu berarti kita buat dulu public abstract class, namanya apa, terus kita tambahkan metode abstraknya. Misalnya, metodenya itu adalah protected void bergerak. Nah, misalkan seperti ini, kita lihat contoh lain untuk kelas abstrak. Misalnya, kelas abstraknya adalah shape atau bentuk. Yang dimana kalau shape atau bentuk itu, dia memiliki warna. Terus, bentuknya kan bisa berbeda-beda. Ya, misalnya shape, bentuknya adalah triangle atau circle, segitiga atau lingkaran. Yang dimana di sini memiliki color, ya dia mencirikan color ya. Di sini misalnya triangle-nya warna hijau, yang lingkarannya di sini warnanya seperti pink. Nah, kalau triangle berarti dia memiliki tinggi dengan alas. Sedangkan kalau lingkaran, dia memiliki jarak atau radius ya. Nah, sama di sini memiliki get area itu adalah menghitung luas dari suatu bentuk atau suatu bangun. Ya, jadi contohnya seperti ini. Jadi kelas abstraknya adalah shape, yang dimana shape ini dia memiliki ciri bahwa hanya memiliki warna. Sehingga yang bisa dijelaskan sini adalah tentang warnanya dan juga memiliki luas. Terus kita turunkan dari bentuk shape, kita mencari bentuk triangle atau segitiga. Ya, jadi segitiga ini kan merupakan turunan dari shape. Jadi di sini kita turunkan, sini public abstract class shape, sedangkan di sini public class triangle, ya sama, tapi dia tidak ada abstrak.
tetapi dia merupakan turunan dari shape. Makanya di sini ada extends. Yang dimana dia memiliki properti sama tinggi. Yang nantinya kita di sini akan mencari luas alasnya. Luas segitiganya, yaitu dengan rumus setengah kali alas kali tinggi. Ya, sama juga untuk lingkaran. Jadi public class circle extend shape karena dia merupakan bagian atau turunan dari shape yang dimana nanti kita akan mencari luas lingkarannya berdasarkan radius. Radius ini yang biasa kita sebut sebagai jari-jari. Yang jari-jarinya ya. Oke, di sini jaraknya terus dicari dengan rumus mat P kali radius dikali radius ya. Jadi rumusnya itu kan 22/7 atau 3,14 dikali jari-jari kuadrat atau jari-jari dikali jari-jari. Ya. Nah, terus bagaimana kita mengintegrasikan masing-masing kelas ini? Maka kita membuat sebuah kelas main yang dimana memanggil setiap kelas yang ada. Ya, di sini dia buat dulu shape segitiga, dia memanggil triangle ini yang langsung diberikan nilai alas dan tinggi 4 dengan 5. Terus dia memanggil juga kelas circle atau lingkaran. Terus dia sudah memberikan nilai jari-jarinya 10. Sehingga di kelas main ini akan menghasilkan luas segitiga dan luas lingkaran. Ya, ini yang dimaksud dengan kelas abstraksi ya. Karena bentuk itu masih abstrak, bentuk apa, maka dikasih turunan ada dua bentuk, yaitu bentuk segitiga atau bentuk lingkaran. Yang dimana segitiganya itu dia memiliki alas dan tinggi, sedangkan kalau lingkaran dia memiliki jari-jari atau radius. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Ya, ini tentang kelas abstraksi atau abstrak. Lalu, yang kedua itu tentang interface. Interface di sini fungsinya sebagai penghubung antara sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang nyata. Sebagai contoh, ikon-ikon yang ada di HP atau di smartphone. Yang dimana kita untuk menjalankan aplikasi, kita tinggal klik atau kita touch ikon-ikon tersebut sehingga aplikasi itu dapat digunakan. Nah, interface itu yang kita gunakan di handphone itu adalah ikonnya. Jadi ikon itu penghubung supaya kita bisa mengoperasikan. Ya, sehingga ikon ini bisa disebut sebagai interface. Ya, contoh. Misalnya kita memiliki handphone. Berarti kelasnya handphone ya. Yang dimana di sini tombol-tombolnya itu nyalakan handphone, matikan handphone, kasih besar suaranya atau kasih kecil atau silent suaranya. Ya,
Itu yang bisa dilakukan di handphone. Nah, diturunkan menjadi interface di sini, yaitu untuk phone loader atau silent ini ya, itu diatur dalam volume max atau min, yang dimana nanti itu tombol-tombolnya itu bisa digunakan sebagai power on, power off, volume up maupun volume down. Nah, terus diturunkan ke tipe-tipe handphone. Misalnya ada Xiaomi, iPhone, Samsung, dan Oppo. Ini sama sih. Jadi volumenya. Terus apakah dalam keadaan nyala atau tidak? Aksinya itu bisa dilakukan sama power on, power off, volume down, atau get volume. Nah, contohnya seperti ini kita bisa buat di dalam bahasa Java. Jadi ada interface kelas ya, nama kelasnya adalah telepon, yang dimana bisa dilakukan volume naik maupun volume turun. Volume naik itu kita nyatakan dalam volume max-nya 100, volume turunnya itu atau volume minimal, paling minimalnya itu adalah 0. Terus aksi yang bisa dilakukan power on, power off, volume up maupun volume down. Terus kita buat kelas baru yang namanya phone user. Phone user ini merupakan bagian dari kelas phone ini. Jadi dibuat lagi phone huruf kecil ya. Jadi panggil phone yang di atas, terus dibuat objek lagi yang namanya phone. Untuk bahasa Java itu case sensitif, artinya huruf besar, huruf kecil itu dianggap sebagai variabel yang berbeda. Lalu di sini dia menggabungkan antara phone dari kelas interface-nya dengan kelas phone yang ada. Ya, di mana aksinya turn off, turn on, volume up, volume down. Nah, dari phone ini kita implement. Artinya, setiap merek handphone itu merupakan implementasi dari kelas handphone yang di atas. Yang dimana sama, bisa atur volume maupun bisa atur ini on off. Ya, misalnya seperti ini. Ya, jadi pada saat pada saat posisi on atau nyala, ini ada output handphone menyala. Selamat datang di Xiaomi, versi Android-nya. Sedangkan kalau posisi mati, maka ditampilkan bahwa handphone dimatikan. Jika volume up dan mencapai 100, maka volumenya full. Tapi kalau tidak mencapai 100, diberitahu posisi volume sekarang berapa. Nah, jika posisinya juga tidak nyala, maka dikasih tahu bahwa untuk mengatur volume harus nyalakan dulu HP-nya. Sama juga untuk volume down, dicek apakah nyala dengan posisi volumenya mencapai minimal atau tidak. Tapi jika posisi HP nyala tapi volumenya tidak sampai 0, maka dikasih tahu volume sekarangnya posisinya berapa. Tapi kalau misalnya posisi handphonenya mati, dikasih tahu untuk nyalakan dulu HP-nya. Oke. Terus untuk implementasinya sehingga bisa bisa kita coba di dalam aplikasi Java maupun ya aplikasi Java.
kita menggunakan NetBeans atau Visual Studio Code, ya kita harus membuat dulu public class main-nya. Jadi ini semua kita pakai ini mulai dari interface sampai di sini. Ini kita masukkan menjadi satu code yang utuh ya. Ya, sehingga di kelasnya itu dia hanya memanggil jika Xiaomi, nah ini kan Xiaomi sudah nih. Nih, Xiaomi semua. Nah, misalnya Xiaomi-nya itu mereknya Redmi. Terus dia membuat objek usernya, handphone itu miliknya Dian. Terus dia membuat aksi atau metode Dian menyalakan HP-nya. Apa yang dilakukan oleh dia nanti ini. Oke. Ya, jadi ini silakan dicoba juga ya. Ini dicoba. Mohon maaf saya tidak tunjukkan cobanya ya, karena waktu. Nanti silakan diketik dan dicoba. Ya, kalau kita lihat outputnya seperti ini. Kalau dia memilih aksi 1, maka HP-nya nyala. Ada tulisan selamat datang di Xiaomi dan versi Android. Kalau misalnya dia memiliki aksi 3, maka volumenya posisinya sekarang berapa? Kalau 4, volumenya juga posisinya berapa? Seperti itu. Ya, baik. Ini, oh ya, ternyata sudah ada yang masuk. Mas, apa ya? Mas Muhammad Zulfa ya? Halo Mas, selamat pagi. Mas Zulfa, selamat pagi. Oh ya, jadi ini saya lanjut saja menjelaskannya. Jadi silakan teman-teman mencoba ya ini. Sepertinya ada di materi pengayaannya. Oh, ah ya, benar. Jadi silakan dicoba di materi pengayaannya. Ini saya pakai contoh lain yang ada di modul. Kalau mau dicoba ikut juga boleh. Oke, ini nama hewan. Nah, ini. Ya, jadi tolong dicoba ya di materi pengayaan latihan-latihannya supaya bisa paham. Oke, selanjutnya tentang inheritance atau pewarisan ya. Ya, tadi tentang abstraction, sekarang tentang inheritance atau pewarisan. Di sini kalau untuk inheritance itu ada kelas yang dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Yang dimana konsep inheritance ini memanfaatkan fitur kode reuse untuk menghindari duplikasi kode program. Oke.
Kelas yang akan diturunkan disebut sebagai kelas induk, sedangkan kelas yang menerima penurunan disebut sebagai kelas anak atau kelas child atau child class. Child class tidak menerima semua properti dan metode ya. Ini contoh misalnya kayak orang tua dengan anaknya. Anaknya mewarisi sifat-sifat dari orang tua, tapi tidak semua yang bisa diwarisi oleh anak-anak. Mungkin contoh ciri-ciri, mungkin wajahnya mirip seperti orang tuanya, tapi suaranya belum tentu juga sama. Ya, jadi tidak semua yang dimiliki oleh parent itu diturunkan ke child atau child menerima semua yang diturunkan oleh parent. Oke, contohnya seperti ini. Saya langsung kasih contoh aja ya. Ya, misalnya kelasnya pegawai punya properti dan metodenya itu misalnya adalah pegawai itu memiliki nama, terus pegawai itu memiliki gaji. Nah, di dalam pegawai, di dalam pegawai itu kan ada pegawai yang memiliki tipe-tipe, mohon maaf, saya ulang. Untuk pegawai itu kan masih umum. Tapi kita tidak tahu pegawai ini dia posisinya sebagai apa. Nah, misalnya di situ ada pegawai yang menjabat sebagai manajer. Nah, sama, dia memiliki nama dan gaji karena kan dia sama-sama pegawai. Hanya bedanya manajer, kelas manajer di sini dia memiliki departemen. Dijelaskan bahwa dia manajer itu dari departemen mana. Nah, kalau pegawai kan ini umum. Seperti itu. Sehingga kalau kita lihat, kelas manajer itu merupakan perluasan atau extend dari kelas pegawai. Yang dimana pegawai itu hanya ada nama dengan gaji, sedangkan manajer itu dia memiliki departemen. Jadi, yang ada di pegawai ini sudah akan diturunkan di dalam manajer, hanya yang bedanya saja yang kita deklarasikan atau kita inisialisasikan. Sehingga kita menambahkan di sini public string department. Ya, seperti itu ya. Nah, contoh di sini pegawai atau employee. Employee itu bisa saja dia menjabat sebagai teknisi, bisa saja dia sebagai manajer, atau bisa saja dia sebagai sekretaris. Nah, dari manajer ini, dia juga bisa sebagai direktur. Yang artinya dia punya jabatan lebih tinggi dari manajer. Nah, misalnya kita lihat seperti ini. Untuk contohnya, oke, untuk contohnya seperti ini. Nah, di sini ditambah lagi sebuah public void isi data yang ada nama dengan departemen. Nah, maksudnya di sini adalah seperti ini. Dalam dunia nyata, suatu entitas induk bisa saja tidak mewariskan sebagian dari apa-apa yang dipunyai kepada entitas turunan. Demikian juga konsep inheritance. Ya, seperti tadi, pewarisan itu tidak semua
Tidak semua diwariskan kepada child. Dari parent kepada child-nya. Ya, contohnya seperti ini, public class pegawai. Nah, supaya namanya ini tidak diwariskan kepada manajer, maka itu dibuat private. Private berarti hanya bisa diakses di dalam kelasnya. Sehingga dia memanggil lagi sebuah ini, kelas baru yang namanya isi data. Void isi data. Prosedur ya. Isi data yang dimana nanti isi data ini berisikan nama dengan departemen. Oke. Jadi bisa kita modifikasi ya. Oke. Ada beberapa modifikasi yang digunakan. Kalau private hanya bisa dipakai di kelas yang sama. Berarti di kelas yang tadi ya hanya bisa dipakai di situ. Kalau default bisa dipakai di kelas yang sama atau bisa juga dipakai di dalam sebuah package yang sama. Protected bisa dipakai di kelas yang sama, package yang sama maupun subclass yang lain. Kalau public bisa dipakai dari mana saja. Ya, atau bisa dipanggil dari mana saja ya. Jadi ini ada beberapa modifier yang digunakan. Jadi kapan kita mau pakai private, kapan kita mau pakai default, kapan kita mau pakai protected. Itu kita sudah tahu fungsinya di mana. Oke. Ya, ini saya next ya, supaya kita coba. Oke, ini juga sama. Kita coba buat ya. Inheritance. Ya, misalnya contoh hewan. Hewan ini kan kalau kita lihat kan masih abstrak. Atau dia, ya kalau kita belajar tentang abstrak berarti kan hewan apa? Nah, misalnya hewan ini memiliki ini child, kucing, dan anjing. Ya, berarti untuk hewan, itu misalnya dia memiliki ini metode dengan propertinya apa ya? Misalnya hewan ini jenisnya, nama hewannya atau bisa juga usia hewannya berapa. Nanti akan diturunkan ke dalam kucing dan anjing. Nah, perbedaannya antara kucing dengan anjing adalah suaranya. Kalau kucing mengeong, anjing menggonggong. Itu ya. Nah, ini mungkin kita coba ya. Oke, misalnya supaya kelihatannya inheritance-nya ya. Oke, saya buat project dulu. Hmm,
Inheritance. Oke, misalnya kelas E1. String nama. Tejar umur. Oke. Void makan. Shop. Nama plus ini misalnya contoh ya. Void tidur. Eh, terus kita turunkan. Kucing, dia merupakan extend 7. Ngeong.
Oke, selanjutnya. Jadi, kucing merupakan bagian dari hewan yang dimana kucing ini suaranya misalnya meong-meong. Ya, ini kebiasaan makan dan tidur. Hewan itu kan punya kebiasaan makan dan tidur. Misalnya ini nama dan umur. Oke, sekarang kita buat kelas anjing. Extends sama dari hewan. Gonggong. Gonggong. So, nama bersuara guk. 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 Oke, terus ini kita mainnya public class. Karena ini saya buatnya inheritance, maka namanya inheritance. Inheritance. Kucingku, kucing. Oke, kita buat sebuah variabel baru, kucing. Ini kucing. Oke, kita kasih nama dia. Mini. Dot umur. Misalnya 2. Kucingku makan. Kucingku tidur. Anjing. Anjingku sama dengan new anjing. Anjingku
dot nama herder anjingku dot umur misalnya nomornya 3 tahun. Anjingku tidur, anjingku makan. Oke, kita coba. Ya, ini. Mini sedang makan, mini sedang tidur, header sedang tidur, header sedang makan. Oke. Kucingku dot ngeong. Hmm. Anjingku dot gonggong. Oke, Bang. Ya, Mini sedang makan. Mini sedang tidur. Mini bersuara meong-meong. Herder sedang tidur. Herder sedang makan. Herder bersuara guk-guk-guk. Ya, ini ya contoh dari inheritance atau pewarisan. Ya, ini kenapa saya kasih nama seharusnya kelas main, tapi karena saya buat projectnya namanya inheritance, maka ini harus sama dengan nama file Java-nya. Ya, jadi saya ubah jadi inheritance. Kalau main ini pasti error. Ya, contoh ya. Nah, error. Kecuali kalau di sini saya kasih nama main pada saat buat project tadi ya. Ya, tidak masalah sih. Ini hanya penamaan, jadi disesuaikan saja. Kalau saya kasih huruf kecil, ini juga error. Tidak sesuai karena nama filenya menggunakan i-nya besar. Ya,
Nah, oke. Ya, ini untuk contoh inheritance. Ya, kucing dan anjing mewarisi atribut nama dan umur dari hewan. Kucing dan anjing mewarisi metode makan dan tidur dari hewan. Kucing punya metode tambahan meong. Anjing punya metode tambahan gonggong. Ya, ya. Misalnya contoh kedua, misalnya kelas pegawai ini. Ini ya, ini saya coba buat project ini. Saya kasih nama pegawai. Oh ya, saya pakai huruf kecil aja ya supaya pegawai. Oke, ini public class-nya sudah otomatis dibuat. Ya, ini pasti error. Hah? Java.
Oke, saya buat ulang aja. Nah, pegawai 2. Pegawai 2. Oke, saya coba. Oke, kalau ini dia masih error di Java Lang. Bentar ya, saya cari tahu ini errornya di mana. Hmm? Itunya tidak ada. Java, sabar ya. Project 2. Ya, oke, ini maaf ya, agak apa? Karena ini harus dimasukkan di dalam package. Ya, kalau di NetBeans masih ada settingan yang ini. Nah, sehingga kelasnya ini masuk di dalam package-nya sehingga bisa terdetek ya. Ini. Oke, baik. Jadi pegawai di mana pegawai ini memiliki properti dan metode nama, NIP,
serta ada gaji pokok. Terus dibuat konstruktor pegawai berdasarkan nama NIP dan gaji pokok tadi. Terus dibuat lagi sebuah metode baru yang namanya tampilkan info, yaitu untuk menampilkan info pegawai berdasarkan nama, NIP, dan gaji pokok. Nah, terus itu dibuat metode untuk hitung gaji. Nah, pegawai itu kan ada dua jenis, yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau kontrak. Ya, kalau pegawai tetap itu sama, dia memiliki nama NIP gaji pokok, ditambah juga yang namanya tunjangan. Jadi, dia mewarisi yang ada dari pegawai, nama NIP gaji pokok, dan kita hanya menambahkan tunjangan. Seperti itu, sedangkan pegawai kontrak, di sini, dia memiliki properti tambahan, yaitu jumlah proyek dengan bonus per proyek. Ya, sama dia memiliki, nanti dia mewarisi NIP, nama NIP gaji pokok, hanya ditambah proyek dengan bonus per proyek. Nah, sehingga misalnya di sini, pegawai tetap itu nama NIP gaji pokok tunjangan, sedangkan kontrak itu nama NIP, jadi proyek, gaji pokok jumlah proyek dengan bonus per proyek. Ya, seperti itu saja yang bisa saya bagikan hari ini. Jadi teman-teman mohon dipelajari lagi ya untuk inheritance dan pewarisan. Inheritance pewarisannya, mohon maaf. Oke, abstrak interface juga sudah tadi. Ya, ini inheritance. Silakan dipelajari ya. Jadi kalau ada permasalahan silakan disampaikan lewat chat boleh atau di dalam diskusi. Saya rasa cukup. Mohon maaf kalau misalnya ada yang saya lewatkan atau ada yang belum dimengerti. Ya, berhubung tadi saya mulai sendiri, tidak ada yang mengikuti, jadi saya harapkan teman-teman bisa mempelajarinya sendiri pula. Oh ya, untuk tugas 2-nya jangan sampai lupa ya. Ada batas waktu. Cek baik-baik, jangan sampai tidak lengkap tugasnya. Seperti itu. Ya, maka dari itu untuk pertemuan web ketiga ini saya akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan web terakhir dan saya harap semuanya bisa. Nanti saya akan coba atur waktu. Kalau memang tidak bisa di hari Minggu, nanti saya ganti saja di hari yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Selamat siang semua.